Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatah Amzaran dengan NPM 24351033. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web, yaitu pembacaan chapter 5 dari buku pemrograman web dengan judul besar JavaScript Under the Hood. Untuk bagian pertama itu ada ECMAScript standar evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan X dalam 10 hari pada tahun 1995. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA Internasional. Khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebarkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan stage 0 sampai stage 4 untuk memastikan setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tenggak sejarah terbesar dan evolusi JavaScript modern adalah rilisnya iOS 6. Sebelum iOS 6, JavaScript terasa kikuk dan penuh jebakan seperti masalah scoping variabel atau var dan ketiadaan sistem modul bawaan. iOS 6 membawa evolusi sintaksis besar-besaran untuk memperkenalkan let dan cons untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-iOS 6 dan modern JS. Hampir semua tutorial dan dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak iOS 6 rilis, ECMAScript dilakukan setiap tahun ES 2016, ES 2017, dan seterusnya. Dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur powerful developer adalah optional chaining yang menyelamatkan kita dari error automat, uncaught type error, canary property of the undefined. Dengan tanda-tanda ini kita bisa menulis properti bersarang yang dalam, seperti user, profile, address, city, tanpa perlu menulis rangkaian pengecualian if yang panjang dan melelahkan. Jadi salah satu untuk data tersebut atau undefined, aplikasi yang berhenti dan mengembalikan undefined dengan anggur. Bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain sangat membantu adalah nulis collection operator yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika atau OR. Operasi OR memang memiliki kelemahan fatal, yaitu menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai falsi, skor 0, 10, menghasilkan 10, padahal skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan dengan tanda tanya, operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar-benar 0, atau gitu. Ini memberikan prediksi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Tapi juga tidak boleh melakukan restructuring atau unknown, sebuah sintak berada untuk membongkar nilai dari awal di properti dari objek dalam variabel terpisah. Lalu menulis konstan name, user name dan konstan age, user age berulang-ulang itu jika menulis konstan name age user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana kita seringkali harus mengekstrak proof dan step description tidak hanya menghemat ketika, tapi juga membuat kode lebih deklaratif yang mudah dibaca, memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser dunia, terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur terbaru iOS 2024. Kita perlu menerjemahkan ke modern kita seperti versi yang lebih tua agar lebih jelas. Konsep ini disebut transpiling source to source. Ini mengizinkan kita melihat kode sintas masa depan yang ekspresif hari ini, tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak di tempat dengan proses lawas, mengawasi alat transpirasi atau bagian integral mungkin menjadi web architect yang inklusif. Selanjutnya masuk ke dalam bagian 2, memori model dan data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode efisien yang bebas bug, kita perlu mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti VI Chrome menyimpan data kita di memori komputer secara garis besar. Memori dibagi menjadi dua wilayah, yaitu stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir, rapi, dan tapi ukurannya terbatas. Digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sulit diketahui saat kompilkan.
Di sini data primitif seperti nambah string, boolean, null, undefined, simbol, tinggal. Tapi sebagai sederhana, variabel di stack menyimpan nilainya secara langsung. Jika kamu menyalin variabel dalam stack dengan menyalin variabel primitif, let A sama dengan null, titik dua let B sama dengan A, titik dua kamu terus benar-benar membuat salinan nilai 10 baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah bagian wilayah memori yang besar, tidak struktur dan sangat lambat. Digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah ketika arrays. Karena ukuran yang tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di dalam heap, dan variabel di stack hanya menyimpan halaman memori yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference type. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang menyusun kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Implikasi terbesar dari reference type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika mengenalin sebuah objek, contohnya let objek satu sama dengan x1, let objek 2 sama dengan objek satu, kamu tidak mengenalin objeknya, melainkan hanya mengenalin uangnya. Objek satu dan objek 2 menunjukkan rumah yang sama. Jika kamu mengubah objek 2, maka objek satu juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut secara metode state, dan ini musuh utama bagi arsitektur aplikasi skala besar karena pembimbing di satu tempat bisa menyampaikan efek samping terbuka tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability data yang tidak bisa diubah sangat dipuja dunia modern. Ini teknologi sering digunakan dengan digital sekali perlu melakukan copy atau shallow copy. Shallow copy merupakan program yang hanya mengambil properti di level pertama, tetapi tidak ada objek besaran dalamnya. Dan bisa kita record untuk mengambil misalnya dua objek yang kompleks. Kita butuh di copy yang dulunya rumit dan butuh library standar. Jadi kita bisa mendukung secara nanti kita browser melalui fungsi struktur cloud. Memahami kapan harus menyalin referensi dan harus menyalin nilai adalah skill krusial untuk manajemen data yang benar. Tapi jaringannya juga gampang memori. JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection. Passenger apps sebenarnya berkali memindai memori heap dan tetapi objek-objek yang mengaku piatu. Itu yang kedua memiliki referensi atau variabel yang menunjukkan kepadanya. Jika ditemukan, kunci akan mengikuti objek tersebut dan memeriksa memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis, bukan berarti kita bebas sembarangan. Yang masih lebih terjadi jika tidak kemudian membiarkan informasi tertinggi. Misalnya lupa menghapus tulisan HTML pada elemen yang sudah dihapus dari JVM. Kita menyimpan data besar di variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjadi mengapa kita menggunakan konstan untuk array atau objek, tapi masih bisa mengubah isinya. Konstan hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat biru, tetapi tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut. Untuk benar-benar membukakan objek agar tidak bisa diedisinya, kita harus menggunakan metode object.trace. Pembedakan antara variabel standard dan mutation belum penting menuju kedewasaan pemrograman. Selanjutnya adalah bagian 3 dengan judul execution context dan scope untuk main variabel. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ini tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di dalam sebuah lingkungan yang disebut execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat untuk browser pertama kali membuat scriptnya. Di dalamnya terdapat objek global atau window di browser global di node. Yang variabel this setiap kali sebuah fungsi dipanggil, pasti biasa sinktaknya sequence execution context yang dulu. Terus untuk fungsi tersebut, konteksnya berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi konteks luarnya. Untuk ini membentuk spek struktur data default, last in, last out. Ini macam posisi eksekusi program tadi. Pattern yang tak kalah penting adalah scope atau cakupan yang menentukan di mana variabel bisa diakses. Ada tiga jenis scope utama, global scope, function scope, dan block scope. Perbedaan ini krusial, variabel var yang dibuat di dalam blok itu atau for bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok. Ini menyebabkan berpolisa. Ini alasan utama mengapa penggunaan var ini dilarang keras di industri
Definisinya pencarian variabel mengikuti aturan Stockdale. Jika kamu menggunakan untuk mengakses variabel dalam sebuah fungsi mesin komputer, itu dalam konteks lokal fungsi dulu. Jika tidak ketemu, ya akan naik ke konteks singkatnya. Lagi terus singkat global scope. Jika masih tidak ketemu, karena error perbentukan mental, sifat melihat keluar yang menentukan fungsi akan mengakses periode milik fungsi miliknya. Tapi tidak sebaliknya, hubungan dengan fungsi ini dibentuk dengan hubungan kode. Bukan saat kode dijalankan. Sehingga kita mendeteksi berbagai variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul di blockchain adalah klosure. Klosure terjadi ketika sebelumnya ingin variabel dan lingkungan luarnya, bahkan dengan fungsi luarnya tentu dieksekusi. Mungkin sebuah fungsi contoh yang kemudian menghasilkan variabel form di dalam lingkungan saat mati dan dihapus dari memori setelah fungsi selesai. Itu bertugas dan fungsi anak ini bisa membawa langsung berisi referensi ke variabel font tersebut. Ini memungkinkan kita membuat variabel private dan stateful function atau mengotori global scope. Satu lagi perkembangan edukasi terkait konteks adalah sebelum kuliah eksekusi dari sumber baris mesin banget melakukan fase tertentu di mana ia memilih seluruh kuliah yang mengandung deklarasi variabel fungsi itu bagian pilihan atas sekolah. Ini menjelaskan mengapa kita memilih fungsi di garis satu. Ini padanya fungsinya kalkulus 910, namun hosting kedua pasti mengangkat deklarasinya, bukan nilainya, menghasilkan define, sedangkan nilai dan konstan biasa berbeda pada zona mati yang akan melanjutkan arah jika diakses sebelum dideklarasikan. Memahami hosting yang kita dari keduanya saat melihat urutan eksekusi entah betul ya guys. Dan terakhir kunci dia kalau sumber kebingungan apa ini kami ini juga tergantung bagaimana fungsi dipanggil bukan mana yang dulu dengan metode jadi dia merujuk pada objek itu sendiri. Dengan fungsi biasa itu dia bisa merujuk ke global object. Selanjutnya masuk ke dalam bagian 4 dengan judul di download dan asynchronous mungkin di level previous. JavaScript merupakan banyak bahasa yang belajar pengaturnya yang punya satu tangan dengan yang bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika kamu mendengar kode yang berisi untuk pemrosesan gambar atau lukisan kamu, pulsa akan macet total atau freeze dan tidak bisa merespon klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sebenarnya cukup detail, namun dalam praktiknya kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer dan mengulangi mekanik status ini untuk membuat browser macet. Ini yang memungkinkan hal ini yang merupakan jawabannya adalah ini dulu. Meski pasti sebenarnya tidak bekerja sendirian dan membuat API yang disediakan dan menghasilkan. Berarti di sini ya sebenarnya mengenai tugas perusahaan dalam kesempatan menggunakan penggunaan yang ditulis di perusahaan. Di luar terutama itu JavaScript. Di sini berperan sebagai pengatur yang membentuk contoh pengelola. Sebagai pengelola operasi di awal, perusahaan memiliki testing dan callback full. Ini adalah kita kasih kosong, ini kita tunggu dari callback full dan lalu ke callback untuk dijalankan. Ini mengapa kita memang waktu awalnya tidak langsung dilakukan ya di belakang di belakang dan menunggu sampai kondisi itu untuk menjalan di sistem. Itu menjamin bahwa itu sebelumnya sebelumnya kita dengan kode selama berdua di tengah jalan. Dan itu sistem sudah juga program. Kan kalau itu bisa biasa dan yang lintas khusus ini mayoritas yang digunakan oleh Thomas dan Frank atau White. Begitu memiliki istimewa, saudara di Komstak itu mengevaluasi bahkan memproses semua tugas di Microsoft itu sampai habis selesai. Lalu kemudian memiliki callback itu biasa. Dan di sebuah proses terkait dengan eksekusi lebih dahulu berbagai sistem out. Nah, meskipun kedua pihak terus memahami prioritas antara ini sangat penting untuk dibagi masalah urutan eksekusi yang kompleks dalam aplikasi Acrosinus. Evolusi penanganan asam keringat dijahit dan dimulai dari cloud data menuju Promat dan akhirnya mencapai puncaknya di async wait. Async wait sebenarnya adalah gula sintaksis di atas Promat. Lalu kemudian kita melihat kode asynchronous seolah-olah itu kode yang segera dilakukan. Kata lain wait tidak bisa menghentikan sementara eksekusi fungsi async sampai data dari server datang. Ini membuat alur
Logika menjadi liar, mudah dibaca, dan mudah ditangani errornya menggunakan block try atau cache standar. Selanjutnya masuk ke dalam bagian 5 dengan judul Dom Manipulation dan Events. Itu jembatan interaktif. Dokumen objek atau DHL melalui mungkin menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun aplikasi DHL seperti dokumen, dokumen, dan diagram akan dicari. Ini salah satu informasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Setiap kali kita menyentuh DHL, browser langsung melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layer. Jadi karena itu, prinsip utama manipulasi DHL yang efisien adalah minimal kebutuhan dan mengubah teks sebuah elemen dalam loop sebanyak 100 kali. Dan kita mengumpul double GA lalu update elemen DHL kembali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen di memori sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur paling powerful dalam sistem event DLM adalah event propagation. Ini terdiri dari dua fase, capturing, bubbling. Yang terakhir kembali urut. Secara default, event listener bekerja pada fase bubbling. Tapi jika kamu mengetik sebuah tombol di dalam diisi, event tersebut akan memicu listener kalau kemudian naik memicu listener di diep dan lalu di body. Seterusnya, mekanisme ini sering membangunkan pemuda mendapati suatu klik, memicu listener tombol dulu, lalu gelembungan memicu listener di diep, lalu di body. Seterusnya mekanisme ini sering membingungkan bagi pemula mendapati satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan perambatan ini menggunakan metode stop propagation. Meskipun harus digunakan sampai di jalan yang memutus aliran logika atau kesetiaan. Kalau memanfaatkan dubbing, kita juga bisa memberikan pola tertentu di event delegation. Bayangkan kamu punya tabel serbu baru dan sedang tombol hapus. Cara lain adalah memasang serbu event listener ke masing-masing tombol yang akan menekan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Cara terdasar adalah memasang satu event listener pada elemen tabel karena event dari tombol akan bubble up ke tabel. Kita bisa menerapkan di sana sambil mengecek event target untuk mengetahui tombol mana yang dapat kita klik. Aspek penting lain dari manipulasi di OEM modern adalah keamanan, khususnya pencegahan serangan SS keamanan. Penyerang serangan SS seperti generasinya sangat praktis untuk menyediakan HTML script. Tapi ya juga pintu gerbang narasi kita sering terhubung berisi script dari inti pengguna. Arsitektur ini sendiri keamanan yang lebih memilih metode aman seperti teks konten atau create elemen jika terpaksa harus mempanfaatkan HTML mentah. Wajib menggunakan implementasi video Amplify yang membersihkan script berbahaya turun sendiri ke halaman. Selain event klik dan ketik, ada jenis event yang memberi menggunakan begitu diberikan. Seperti event free, resign, atau mouse move yang bisa memicu ratusan kali terhitung. Untuk memenangani ini, kita wajib menggunakan teknik debouncing atau throttling. Debouncing, konstruksi memberi fungsinya adalah maksimal satu kali setiap sekian detik. Menerapkan teknik ini adalah kebiasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat dari pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi dengan manual berkat hadirnya web komponen dan perlu aktif. Namun di balik layar, di atau view proses DOM nanti kita kebalikan. Virtual DOM merupakan lapisan sebenarnya fraksi menggunakan strategi minimal sentuhan secara otomatis untuk kita memahami raw DOM ini memberikan kita kemampuan untuk melakukan optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan kelompok besar. Hasil sangat dihargai dengan pengembangan widget, variable atau pengembangan sisi. Selanjutnya masuk ke dalam bagian 6. Itu single thread pada JavaScript melakukan kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam gambar. Bagaimana prospek JavaScript? JavaScript hanya bisa mengadopsi satu fungsi pada satu waktu. Jika manusia juga bisa nolong untuk bekerja optimal pada saat satu fokus tujuan. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus dan seringkali hanya diusia menurunkan kualitas amal kita.
Konsep asal perindo sa event lo, makanya kita kita coba nih. Terus buat full dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tapi akan terjadi di masa depan. Mewakili masa depan. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha itu ada bahasanya, namun ia tidak boleh memblokir kehidupannya hanya untuk menunggu hasil tersebut. Mekanisme Garbage Collection adalah metodologi teknologi yang sangat kuat untuk menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi, tidak lagi berguna atau sampah. Jadi memberi tidak bocor dan aplikasi tidak lambat digunakan pula seperti manusia. Dia harus rutin dibersihkan dari sampah kreatif seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, menginfluence sebabnya hati akan menjadi keruh dan lambat dalam menerima sisanya. Perbedaan antara tipe primitif dan tipe referensi mengingatkan kita bahwa sawabit dan mutaqiat dalam Islam ada aspek agama yang tidak boleh berubah seperti akidah dan hukum Islam yang kita harus pegang teguh tanpa adanya. Namun ada aspek momental strategis yang duniawi seperti itu sesuai tuntutan zaman dengan Tuhan. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan kekeliruan dalam hal ini menyebabkan bid'ah Jumudan. Dan yang terakhir itu evolusi standar dari YSF ke YS6 cerminkan semangat islah atau perbaikan terus-menerus dan tersebut. Bahkan pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan tinggalkan. Begitu pula umat yang tidak mau memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Fitur-fitur baru sebagai optimasi ini yang juga harus sangat kosong mengajak kita untuk selalu bersaga baik untuk menghadapi ketidakpastian. Terbaru merusak hubungan antar hubungan. Seorang pelajar sejati tidak berarti terlalu baru, tetapi mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan dalam berkarya. Dan yang terakhir itu ada bagian 7, kesimpulan membedah mesin di balik layar. Dunia itu mengajakmu menyerang ke dalam ruang mesin di JavaScript, membuktikan bahwa sekadar hafal sintaks tidak cukup untuk jadi engineer yang handal. Mereka adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu adalah standar yang merupakan kunci evolusi. Dan lainnya juga JavaScript terus bermutasi dan melakukan standar atau ECMAScript. Fitur modulnya seperti optimal chaining dan destructuring bukan sekedar gila-gila sintaksis. Nanti lahir untuk menulis kode yang berekspresi, keamanan, dan menjadi baca. Memori bukan untuk ajaib. Melainkan pemahaman dengan step dan hanya perbedaan menteri. Itu perintah proses referensi adalah salah satunya cara menghindari dokumentasi data yang menentukan. Terus ini bahwa setiap mengalami objek bersama dengan menyalin nilai dan manajemen memori yang boleh mengundang memori leaks. Selanjutnya ada konteks menentukan prioritas. Mekanisme supply chain dan kostum mengajarkan bahwa variabel hidup dan mati. Kostum bukanlah sihir utama yang kan saya lagi untuk mengaplikasi data dan dalam bahasa yang fungsional. Yang keempat itu ada ilusi multitasking atau illusion loop. Kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ia adalah satu kerja single threaded yang sangat cerdas mendeklarasikan tugas baru ke web API. Ting web API memahami antara mikrotas dan callback view adalah kunci untuk menulis aplikasi asam keringat dan tidak blokir antar muka. DOM adalah operasi mahal. Terakhir kita menyadari bahwa setiap sentuhan ketika yang memakan biaya performa. Teknik seperti event delegation dan meminimalkan default water event strategi wajib untuk menjaga aplikasi tetap berjalan mulus di 60 fps bukan sekedar jalan saja. Tapi memahami mendalam tentang mesin JavaScript ini, kita memahami satu masalah besar. JavaScript terlalu bebas dan mudah error. Di bab 6 kita akan mengenakan baju besi perlindungan bernama TypeScript untuk menjinakkan kebosanan JavaScript. Mungkin segitu saja tugas membaca chapter 5 dari buku Pemrograman Web. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.